Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di channel Pratiwi Kusuma Vlog. Hari ini kita akan belajar tentang modul kelas menjahit. Ini sudah dijelaskan di kelas menjahit di kelas Anafia ya, Majelis Taklim Anafia. Dan ini dasar banget. Kita bisa lihat di modul ini ada A sampai F. Jadi persiapan mengukur, jenis-jenis ukuran, mengukur tubuh wanita, membuat pola dasar sistem dressmaking yang disederhanakan, membuat pola dasar gamis dan langkah-langkah menjahit gamisnya, membuat opening belahan kancing, dan juga membuat pola kerudung. Lembar informasi, semua materi yang tersedia dalam video ini ada dalam bentuk video pembelajaran di YouTube dengan kata kunci pencarian hashtag atau pagar kelas menjahit Anafia. Semuanya digabung jadi satu. Oke, bismillah. Ukuran tubuh adalah faktor penting dalam menentukan hasil bentuk dari konstruksi pola dan busana yang akan dibuat. Ukuran itu bisa diartikan 1. Sebagai hasil dari mengukur, atau 2. Bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda, atau panjang, luas, atau lebar suatu benda. Hasil ukuran menggunakan satuan senti, inci, jengkal. Jengkal ini yang tidak baku ya. Kalau senti sama inci itu yang standar baku. Jadi kebanyakan kita ngambil ukuran atau bikin pola pakai ukuran senti, atau juga ada yang pakai ukuran inci. Nah, proses menentukan ukuran tubuh pada seseorang digunakan untuk membuat suatu busana disebut dengan mengukur tubuh. Mengukur tubuh tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dilakukan oleh orang lain. Sedangkan fungsi dari mengukur tubuh adalah 1. Sebagai data atau pedoman dalam pembuatan pola. 2. Sebagai dasar untuk mengembangkan desain-desain baru. Yang ketiga, untuk referensi di dalam pengecekan pola. Sini maksudnya untuk referensi setelah kita membuat pola dasar, lanjut ke pola lanjutan atau pecah pola. Data dari ukuran tubuh seseorang itu bisa dibuat referensi. Jadi, misal ada pembagian atau membuat pembagian sepertiga dari panjang muka. Panjang muka itu kita lihat dari ukuran yang pertama, ukuran awal kita mengukur tubuh. Dan keempat, membantu dalam pengepasan atau fitting. Nah, untuk mendapat ukuran yang tepat, seringlah mengukur berbagai bentuk tubuh. Dari membaca hasil ukuran, akan mendapatkan gambaran dan membandingkan postur tubuh seseorang. Dan jangan sekali-kali mengukur badan sendiri, karena hasilnya yang diinginkan tentu tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi mengukur tubuh ini kelihatannya biasa ya, simple, tapi ini pengaruh sekali waktu kita bikin pola, dan juga pasti pengaruhnya waktu kita hasil jadi busana yang kita buat. Jadi kalau biasanya itu kita minta tolong teman sebangku atau pastinya orang lain, terus kita juga ajarkan persiapan mengukur itu bagaimana. Nanti ada di lembar selanjutnya ya. Dan selanjutnya, dalam membuat busana diperlukan ukuran dari bagian tubuh model. Dan cara mendapatkan ukuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Mengukur dress form atau dummy atau paspop. Ini istilahnya kurang lebih sama ya. Dress form yang sudah terpasang bodyline vertikal dan horizontal akan lebih mudah untuk melakukan pengambilan ukuran. Dress form di sini tuh boneka, tapi bukan boneka plastik aja ya, boneka yang ada busanya. Busanya biasanya warna hitam atau warna putih, ada sponsnya gitu. Terus anak busana biasanya dikasih tugas buat memberikan pita warna-warni, pita kur yang gepeng itu warnanya bisa merah, kuning, atau hijau, dan diberi lingkaran. Itu dibuat untuk menandakan lingkaran leher, lingkaran badan, lingkaran pinggang, lingkar panggul, dan juga lingkar kerung lengan. Nah, itu sebagai patokannya. Atau juga 2, mengukur langsung pada orang sebagai model atau peragawati atau pelanggan.
Nah, baik yang berjenis kelamin wanita, pria, dan anak-anak, anak laki-laki dan perempuan. Atau 3, mengukur baju. Mengukur baju di sini maksudnya mengukur baju yang sudah jadi ya. Tapi di sini perlu diperhatikan karena baju itu sudah pasti bentuknya beda-beda ya, tergantung dari bahannya. Seperti bahan yang straight kayak kaos atau bahan busana renang, pasti ukuran waktu dipakai sama ukuran waktu tidak dipakai itu beda dong. Dan seperti kalau misalnya kita mau ambil ukuran dari mengukur baju, lebih baik pakai bahan yang katun, bukan bahan kaos atau bahan yang straight lainnya. Oke, lanjut. Lembar kerja A, persiapan mengukur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengukur tubuh model, antara lain 1. Model pergawati atau pelanggan yang diukur sebaiknya memakai busana yang pas di badan, seperti baju senam atau memakai kamisol bagi wanita. Memakai baju atau celana yang enak dipakai untuk pria dan anak-anak. Usahakan bajunya nggak tebal ya, seperti jeans atau pakai sweater, karena pasti akan menambah ukuran dari waktu kita mengukur itu. Nah, yang nomor 2, sebelum mengambil ukuran, pastikan model berdiri dengan posisi yang benar, yaitu berdirinya tegak dan lurus, jadi tidak miringkan badannya, tidak menundukkan kepala, tidak membesarkan dada, dan juga tidak bungkuk. Yang B, garis pandang sejajar dengan letak tinggi mata, jadi pandangannya itu lurus ya, gak noleh kiri kanan. Yang C, kedua kakinya rapat, jadi nggak begang tapi juga standar orang berdiri lah kira-kira. Yang D, tangannya lurus pada sisi, jadi tangannya itu lurus pada sisi badannya. Oke, yang ketiga, untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam mengukur tubuh, siapkan perangkat yang diperlukan, antara lain A, pita meter atau mitelin digunakan untuk mengukur. Yang B, notebook atau pena atau bolpen digunakan untuk mencatat daftar ukuran tubuh yang sudah diukur. Yang C, featherband atau pita atau tali selebar 0,5. Yang digambar itu sebenarnya kurang cocok ya, karena nggak nemu gambar yang pas. Jadi featherband itu biasanya terbuat dari bahan katun, bukan dari bahan satin. Bahan katunnya itu lebarnya 0,5 cm setengah gitu, dan dia panjang, warnanya putih. Jadi waktu diikatkan di badan model atau untuk dipasangkan gitu, dia nggak jatuh-jatuh ya, jadi patokannya pas, tetap di pinggang dan juga tetap di lingkar-lingkar yang kita ikatkan di badan model gitu. Nah, yang keempat, memasang pita atau featherband pada bagian titik pinggang. Jangan memasang pita di sekeliling tubuh dengan ketat sampai menekan otot. Sebaiknya dengan tekanan yang ringan dan merata, karena titik pinggang dijadikan patokan dalam mengukur untuk menentukan letak titik pinggang. Bisa dilihat di gambar, itu modelnya tuh menekukkan dulu, lihat pinggangnya di mana, baru dipasang featherbandnya. 5. Memasang pita atau featherband pada titik panggul, titik badan, dan lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengan ini sama aja dengan lingkar lubang lengan. Nah, di lubang lengan kita dari ketiak sampai bahu tertinggi. Seperti di contoh ya, gambar pemasangan tali, tampak muka dan tampak belakang itu pakai featherband yang benar, jadi dia sejajar depan belakang, kiri kanan juga sama. Oke, yang nomor 6, mulailah mengambil ukuran dengan cara 1. Posisinya seperti tadi ya, posisinya model itu di sebelah muka kita apa di belakang kita, di belakangnya model. Yang kedua, memegang ujung pita yang berangka kecil ada di sebelah kiri, sebelah tangan kiri. Jadi mitelin itu di sebelah tangan kiri mulai dari huruf angka 1, maaf. Jadi kita megang pita mitelin itu dari yang berangka kecil di sebelah tangan kiri, mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Yang C, memastikan pita meter yang digunakan tidak terlipat atau melintir. Yang D, usahakan model tidak berpindah tempat atau berputar mengikuti keinginan pengukur. Jadi model tugasnya hanya berdiri ya,
Yang berputar mengambil ukuran depan atau belakang atau sisi itu kitanya, bukan modelnya. Yang E, mulailah mengukur dengan sopan dan teliti, ucapkan permisi atau minta maaf terlebih dahulu pada model. Yang ketujuh, untuk mengetahui lebih detail tentang analisa bentuk tubuh, lakukan juga langkah-langkah berikut. Yang A, menimbang berat badan model untuk mengetahui bentuk dasar tubuh model. Jadi bisa ini dibuat patokan berat badannya berapa waktu ditimbang, dan waktu mau fitting atau mau pengepasan busana bisa diukur lagi apakah dia naik berat badannya atau turun berat badannya. Yang B, perhatikan bagian bentuk garis punggung, bentuk dada, perut, bentuk pantat, bentuk perut, bentuk bahu. Ini maksudnya garis punggung dia bungkuk apa enggak. Terus bentuk dada dan perut, dadanya normal atau lebih atau kurang. Sama juga bentuk pantatnya, dia ada berisi apa, kurang isi. Bentuk bahunya, apakah miring sebelah apa lebih besar sebelah. Saya pernah ketemu ini ya, orang yang lengannya itu salah satunya lebih besar daripada lengan yang satunya, jadi ukurannya berbeda karena atlet volley. Jadi lebih sering mukul bola pakai kanan, akhirnya lengannya itu lebih besar yang sebelah kanan, 4 cm bedanya daripada yang kiri itu. Oke, lanjut yang B. Jadi jenis ukuran ini dibedakan sesuai dengan arah mengukur. Jadi ada 4 macam. 1. Ukuran lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, lingkar lengan, lingkar pergelangan lengan, pergelangan tangan ya, tempat kita pakai jam tangan, lingkar paha, lingkar lutut, lingkar kaki. Lingkar leher ini yang ada cekungan tulang kita terasa di bagian depan, itu melingkar di depan, belakang, ke depan lagi. Kalau lingkar badan itu yang melewati payudara teratas, seperti digambar di atas ya, masih sama, itu namanya lingkar badan atau lingkar dada ya, sama aja. Lingkar pinggang itu biasanya di 3 jari di atas pusar. Oke, atau cari yang paling terkecil, yang paling ramping. Lingkar panggul sebaliknya, ini kita cari ukuran yang paling besar atau melewati pantat yang terbesar, itu lingkar panggul. Yang lingkar lengan seperti di gambar 5.1, itu lingkar pergelangan kita, kerung lengan. Nah ini pas dari ketiak melewati bahu atas sampai pas melingkar. Kalau lingkar pergelangan tangan, tempat kita memakai jam tangan biasanya. Lingkar paha, ini kalau mau buat celana bisa diukur lingkar pahanya. Lingkar lutut juga. Lingkar kaki, ini ada yang lingkar kaki di atas mata kaki atau di bawah mata kaki, itu terserah yang mau bikin busananya seperti apa. Yang kedua, ukuran panjang. Panjang ini berarti tidak melingkar ya, cuman dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu panjang. Antara lain panjang muka dari pinggang sampai leher, panjang punggung, panjang sisi itu dari sisi bawah ketiak sampai pinggang, panjang rok tahu ya, panjang gaun, panjang meja, panjang lengan, panjang celana. 3. Ukuran tinggi panggul dari pinggang ke panggul, tinggi dada dari payudara tertinggi sampai pinggang itu berapa. Tinggi duduk, ini kalau mau buat celana supaya pesanya enggak sesak, jadi modelnya suruh duduk dan diukur dari pinggang sampai tempat kursinya itu berapa, itu namanya tinggi duduk. Yang keempat, ukuran lebar muka depan, lebar punggung berarti yang belakang, lebar atau panjang bahu kita. Bahu itu terasa nanti dari leher terasa sampai tulang yang menonjol, itu namanya bahu tertinggi. Diukur itu namanya dapat panjang atau lebar bahu. Nah, langkah kerja untuk lebih memahami isi bacaan di atas,
Silahkan demonstrasikan lebih dari 3 kali atau lebih banyak lebih baik secara berpasangan dengan temanmu dalam satu kelas mengenai 1. Menentukan titik lingkar pinggang, 2. Menentukan titik lingkar panggul, 3. Menentukan titik lingkar badan, 4. Menentukan titik lingkar kerung lengan, dan 5. Mendemonstrasikan etika dalam mengambil ukuran pada klien. Jenis ukuran yang sering digunakan dalam membuat pola adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia lingkar leher itu neck, lingkar badan itu bust, lingkar pinggang hip, lingkar kerung lengan armhole. Yang keenam lingkar pesak itu lingkar celana ya, dari pusar terus melewati bawah sampai di pinggang belakang, itu namanya lingkar pesak. Lingkar paha, lingkar lutut, lingkar lubang kaki, lebar bahu, lebar punggung, panjang punggung, bisa dibaca sendiri sampai nomor 22 itu titik tinggi dada. Nah, kalau yang ini jenis ukuran standar wanita yang sering digunakan dalam membuat pola. Kalau ini dapat dari buku ya, buku namanya Pola Dasar Wanita oleh Pori Mulyawan. Jadi khusus buat wanita. Oke, lanjut. Nah, mengukur tubuh wanita. Bentuk tubuh wanita memang tidak sama dengan bentuk tubuh pria. Dan ada lekukan yang menonjol. Wanita selalu menginginkan penampilan yang sempurna jika memakai busana. Terus busana itu dibuat untuk menutupi kekurangannya ya. Nah, untuk itu proses pengukuran tubuh wanita lebih banyak dan lebih detail dibanding dengan tubuh pria. Jadi cara mengukur tubuh pria dan wanita itu beda. Dari segi ukuran yang harus kita ambil atau ukur itu lebih banyak di wanita daripada pria. Nah, satu yang harus diperhatikan sama ya seperti di atas, model atau peragawati ada pelanggan yang akan diukur sebaiknya memakai busana yang pas di badan seperti baju senam atau memakai kamisol. Nah, 2. Sebelum mengambil ukuran, pastikan model berdiri dengan posisi yang benar. Yang antara lain berdiri tegak lurus, tidak miringkan badan, tidak menundukkan kepala, tidak membesarkan dada, dan juga tidak membungkuk. Garis pandangnya sejajar dengan letak tinggi mata, jadi tatapannya lurus ke depan, dan kedua kakinya rapat, tangan lurus pada sisi. Nomor 3, untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam mengukur tubuh, siapkan perangkat yang diperlukan, yaitu pitameter, notebook, pulpen, dan tali pengikat. Nomor 4, memasang pita featherband pada titik panggul dan titik badan lingkar kerung lengan seperti di gambar itu, badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan kerung lengan. Ini gambar pemasangan tali, sumbernya dari RPP Teknik Mengukur Tubuh oleh Julie Trapulisa untuk SMK Tata Busana tingkat 1 tahun 2016. Nah, mulailah mengukur pada bagian-bagian 1. Lingkar leher atau neck. Jadi kita melingkarkan pitameter dari depan yang ada tulang ini ke belakang dan ke depan lagi pada bagian leher yang terbesar. Nomor 2, lingkar badan atau bust. Melingkarkan pitameter melalui bagian titik puncak payudara dan diukur rata dari bagian muka ke bagian belakang melewati ketiak kanan dan kiri. Bisa dilihat ya gambarnya. Next, nomor 3, lingkar pinggang atau waist. Melingkarkan pitameter pada bagian pinggang atau badan yang terkecil. Kita bisa tanya dulu nih ke kliennya atau customernya atau ke modelnya, lingkar pinggangnya dia yang paling kecil yang mana menurutnya. Atau kita bisa suruh dia menggerakkan ke samping sedikit ya, bisa lihat tekukannya di situ, berarti itu lingkar pinggangnya. Nah, nomor 4, lingkar panggul atau hip. Pitameter dilingkarkan pada keliling bagian badan bawah yang paling besar atau panggul. Selanjutnya nomor 5, lingkar kerung lengan armhole. Ini ya, seperti di contoh gambar 4.5, pitameter dilingkarkan pada sekeliling kerung lengan
dari titik bahu melalui ketiak sampai titik bahu yang semula, itu didapatkan ukuran kerung lengan. Nomor 6, lebar muka. Jadi pitameter diletakkan pada bagian muka dan diukur dari garis tanda kerung lengan yang kiri mendatar sampai tanda kerung lengan kanan, itu namanya lebar muka. Biasanya dari leher turun dulu 5 cm, baru kita ambil garis jajar itu. Oke, nomor 7, panjang muka. Pitameternya diletakkan atau diukur dari titik kerung lehernya bagian tengah sampai ke bawah pada garis batas pinggang, itu panjang muka. Kalau lebar bahu pitameter diletakkan atau diukur melalui titik bahu pada leher tertinggi, jadi leher dulu, terus ke titik bahu yang paling rendah yang ada pada ujung bahu lengan. Coba amati, sekarang cermati terlebih dahulu, apakah tadi pengikat pada lingkar pinggang, lingkar badan, lingkar panggung, dan lingkar kerung lengan berubah kedudukan? Copot enggak? Apabila kedudukan tali pengikat berubah, sebaiknya diperbaiki dulu ke posisi yang benar. Karena itu sebagai patokan ya, supaya ukurannya nggak nambah atau ukurannya nggak kurang juga. Lanjutnya, tinggi panggul. Meletakkan pitameter pada bagian sisi muka, mulai dari garis pinggang sampai garis panggul. Itu garis dari sisi ini ya, kita ke sisi model, bukan modelnya yang gerak. Seperti gambar itu dari nomor 2 ke nomor 3. Jadi pita yang warna merah digambar sampai pita yang warna kuning, itu tinggi panggul. Tinggi panggulnya berguna waktu kita mau bikin blus atau mau bikin rok, bikin celana juga pengaruh. Nomor 10, lebar punggung. Lebar ini datar ya, biasanya dari leher belakang, dari tulang itu tempat kita ngukur lingkar leher awal, nah itu mulai dari belakang turun 9 cm atau 7 cm, pokoknya di antara tengah-tengah kerung lengannya bagian belakang itu di tengah-tengahnya pasti ambil, mendatar dari kiri kerung lengan atau kanan, mendatar seperti gambar, itu mendapatkan lebar punggung. Nomor 11, panjang. Karena panjang berarti dari atas ke bawah, dari titik leher awal kita dan ke bawah sampai garis pinggang. Kalau mengukur lingkar kerung lengan, melingkarkan pitameter pada sekeliling kerung lengan dari titik bahu melalui ketiak sampai titik bahu semula. Dan yang B, lingkar lengan pendek, melingkarkan lingkar kerung lengan yang pendek seperti gambar yang B ya. Lingkar pita lengan pada sekeliling lengan. Biasanya kalau kita pakai kaos pendek, nah kaos itu tangannya kan lengan pendek, itu titik lingkar lengan pendek. Turun dulu dari ini bahu yang terendah, biasanya 12 atau 15 kalau orangnya tinggi. Yang C, panjang siku. Dari kerung lengan, dari pita itu agak ditekuk ya, seperti gambar huruf D, itu batas sikunya, berarti di situ panjang sikunya berapa dari titik A ke D. Yang E, lingkar pergelangan tangan 1. Lingkar pergelangan tangan 1 mengukur sekeliling pergelangan tangan, ada tulang yang menonjol, itu namanya lingkar pergelangan tangan. Terus ada juga yang mengukur itu disuruh menggenggam, itu diukur genggamannya juga bisa. Yang F, lingkar pergelangan tangan 2, itu mengukur sekeliling telapak tangan. Nah ini F seperti di gambar ya. Panjang sisi, ini penting. Panjang sisi diletakkan dulu penggarisnya di bawah ketiak, karena kita nggak mungkin mengukur pas ketiaknya ya, jadi itu penggaris sebagai alat bantu.
ukurannya lurus dari penggaris itu dari nomor 1 sampai turun ke lingkar pinggang, itu panjang sisi. Tinggi dada ini meletakkan pita meter pada bagian muka, diukur lurus dari garis pinggang menuju titik puncak payudara atau sebaliknya seperti di gambar 4.14. Jarak dada mengukur dari titik puncak payudara sebelah kanan sampai dengan titik puncak sebelah kiri. Nomor 16, dengan posisi duduk. Tinggi duduk ini ya, caranya modelnya suruh duduk dulu. Posisi duduk ini diukur dari garis pinggang sampai dengan batas tempat duduknya. Batas tempat duduknya usahakan lurus. Nah, 17, panjang rok. Melingkar dari lingkar pinggang ke bawah sampai batas yang dikehendaki, bisa sampai mata kaki atau sampai lantai. Atau kalau kliennya mau pakai sepatu hak tinggi, kita bisa ditambahin lagi. Saya tanya dulu ke kliennya ya. 18, ukuran uji. Ini penting sih. Ini sebenarnya nggak dipakai waktu kita bikin baju, tapi ini dibuat untuk ini koreksi. Jadi setelah pola dasarnya jadi, ukuran uji ini diperlukan sekali buat koreksi hasil jadi pola dasar kita. Ukur uji ini mengukur dari garis pinggang tengah muka ke sisi samping, boleh kiri boleh kanan ya, ke titik bahu yang paling rendah yang ada pita putih, sampai lagi menuju ke garis pinggang bagian tengah belakang. Itu diukur totalnya berapa dan ditulis itu ukuran uji. Refleksi. Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, cobalah kalian adakan evaluasi diri. Sudahkah kalian memiliki kemampuan sebagaimana uraian dalam bab ini? 2. Adakah hal-hal yang belum kalian pahami? Yang ketiga, adakah kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti pembelajaran ini? Jika ada kesulitan, tanyakan dan sampaikan hal itu pada guru kalian. Oke, sampai di sini dulu pelajarannya. Insya Allah besok ada lanjutan membuat video selanjutnya. Kita membuat pola dasar sistem dressmaking yang disederhanakan seperti ini. Oke, assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.